Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin wa imamil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin an-nabiyil mab'uts rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Yang saya muliakan dan hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul, Ananda bersama dengan seluruh jajarannya yang terdiri daripada alumni pondok pesantren kita di Mampus. Dan saya cintai, banggakan dan selalu saya doakan seluruh alumni kita, khususnya alumni Sanawiyah 95 alias 98 yang tergabung di dalam yayasan SBA Semangat Berkah Dahiyah. Alhamdulillah bahwa hari ini apa yang direncanakan oleh Ananda dari SBA ini dapat terwujud atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perkenan dari Ananda kepada kantor sendiri. Kita telah mendengarkan tadi bahwa gedung ini tidak bisa dipakai untuk macam-macam. Namun karena rahmat Allah, maka kepala kantor berkenan untuk memberikan izin kepada alumni kita Sanawiyah 95 alias 98 yang tergabung di dalam SBA untuk menggunakan yang kita rasakan kita nikmati sekarang ini. Alhamdulillah, semoga acara kita hari ini betul-betul membawa berkah kepada kita semua dan kepada umat yang kita harapkan. Bahwasanya kita dengarkan program-program dari SBA Semangat Berkah Dahiyah itu adalah tidak lain daripada aplikasi daripada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah kepada kita. Karena ketika Al-Quran menyatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat buat alam semesta, itu memberi makna bahwa siapa saja mengaku sebagai umat Muhammad harus mewarisi peranan ini sebagai pembawa rahmat buat alam semesta. Jadi program-program yang dicanangkan oleh Semangat Berkah Dahiyah Anda dari Sanawiyah 95 alias 98 ini tidak lepas daripada amanah yang
bagaimana kita memainkan peranan, melanjutkan peranan yang dibawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Anak-anakku semua, mengapa ini hari? Waktu saya mengisi maulid di Ambon atas undangan KKS Maluku, saya berdampingan dulu dengan wakil gubernur itu gubernurnya Long, yang hadir adalah wakil banyak ramai, ada juga maket perahu. Saya tanya beliau, apakah masyarakat muslim di Ambon kalau mengadakan peringatan maulid begini semua? Seperti ini? Kata beliau, tidak, hanya masyarakat dari Sulawesi Selatan. Lalu saya tanya lagi, apakah Bapak mengetahui makna dari hadirkan ini? Beliau menjawab, tidak. Tolong sampaikan nanti kalau membawakan acara. Saya anggap ini adalah salah satu kearifan lokal orang tua kita. Dan dihadirkan ini terdiri dari 5 unsur dalam bentuk seperti ini. 5 unsur, yaitu ada telurnya, gagangnya yang runcing, ada kembang-kembangnya, ya, ada bendera-benderanya. Jadi dalam bahasa Bugis namanya male. Itu sudah berapa itu? Dan ada kakak minyaknya 5. Kalau dulu sebelum ada ember, kakak minyak itu dibungkus dengan daun pisang segi 5 atau segi 6. Itu adalah simbol daripada berkah. Apa maksud semua ini? 5. Bulatkan hatimu sebagaimana telur. Telur itu simbol. Bulatkan hatimu, gagangnya, runcingkan niatmu. Malainya datang kemari mengambil berkah penuh dengan iman dan Islam, segi 5, segi 6. Kenapa? Karena hari ini berbunga-bunga hati kita dengan kelahiran sosok yang diutus sebagai pembawa rahmat buat alam semesta. Tapi kini kalian turun kota otomatis semua pikir modern nasi pula. Bulatkan hatimu, runcingkan niatmu, datang kemari mengambil berkah penuh dengan iman dan Islam. Karena hari ini berbunga-bunga hati kita dengan kelahiran sosok yang diutus sebagai pembawa rahmat buat alam semesta. Pasal ini domunti macam ipating. Ya, bagaimana jadi sekarang? Mengapa? Karena betul
Manusia mana yang tidak gembira kalau mendapatkan rahmat? Sementara kehadiran Nabi kita pembawa rahmat buat alam semesta. Makanya seruan Nabi kita itu beda dengan seruan seluruh Nabi sebelumnya. Kalau Nabi-Nabi sebelum beliau itu seruannya di dalam Al-Quran mengatakan apa? Ya qaumi. Tapi seruan Nabi kita tidak ada ya qaumi. Ya ayyuhan nas. Kalau ada beda bukan karena faktor kebangsaan, karena ras atau karena suku, tetapi kalau beda karena akidah. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina kafaru, qul ya ayyuhal kafirun. Ini yang beda. Tapi selain daripada itu yang bersifat universal, ya ayyuhan nas. Mengapa demikian? Karena Nabi kita pembawa rahmat buat alam semesta. Oleh karena itu, maka ini amanah buat kita semua. Siapa yang mengaku sebagai umat dari beliau harus memainkan peranan sebagai pembawa rahmat di mana saja berada. Sebagaimana Nabi kita diutus sebagai pembawa rahmat buat alam semesta. Kemudian ciri daripada syariat yang dibawa beliau itu adalah wasatiyah. Wasatiyah, jalan tengah. Sesuai dengan Al-Quran Al-Baqarah 123, maka dzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Umat jalan tengah. Sekarang ini ada pemahaman-pemahaman yang berkembang. Yang uniknya karena kelompok ini mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah dan memberi nama pengajian-pengajian mereka itu dengan nama pengajian sunnah, seolah-olah pengajian kita ini bukan pengajian sunnah. Dan akibat daripada itu maka saya melihat bahwa yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia itu ada 3 macam. Ada yang wasat, ada yang yamin, ada yang shimal. Yang yamin ini terkesan ketat, sementara yang shimal atau yasar terkesan longgar. Sementara di mana DDI berada? DDI berada pada wasat. Kalau fenomena atau yang dapat kita lihat secara gampang di dalam hal busana wanita, yang yamin itu pakai cadar, yang simal tidak pakai jilbab, yang wasat pakai jilbab tapi bukan cadar. Ini yang paling gampang untuk kita lihat. Kalian perlu tahu apa yang menjadi ciri-ciri daripada mereka itu. Ada 4, malah bisa 5. Yang pertama, yang kanan ini mereka hanya mau memakai hadis sahih menurutnya.
Saya katakan menurutnya, kenapa? Karena mungkin ada hadis sahih, tetapi kalau dia mengatakan dhaif, maka dia tidak pakai. Oleh karena itu bisa saja contoh kunut pada waktu subuh, malah ada mengatakan bid'ah, padahal ini ada hadis yang menunjukkan itu. Malah hadis yang menunjukkan mengenai itu, kalau kita lihat, ternyata itulah hadis yang menunjukkan bagaimana perihal Rasulullah ibadahnya pada saat subuh. Karena nasnya mengatakan mazala Rasulullah SAW yaqnutu subhi hatta farqa dunia. Senantiasa Rasulullah SAW kunut pada waktu salat subuh hingga meninggalkan dunia. Berarti ini yang terakhir. Kalau ada hadis-hadis yang lain berkaitan dengan kunut, berarti itu yang depan. Ini yang terakhir. Ya. Dan ini hadis sahih. Tetapi bagaimana karena tidak mau menerima dikatakan lagi itu dhaif. Jadi ini yang satu. Kemudian yang kedua, pola-pola atau manhaj mereka itu ialah pemahaman secara harfiah atau tekstual. Jadi kalau hadisnya mengatakan jenggot, maka berbenarnya semua yang tidak pakai jenggot. Ada lagi yang sekarang ini yang lagi santai itu foto-foto dilarang. Itu tidak masuk malaikat sebagaimana kata Rasulullah, foto-foto bernyawa. Makanya ya mereka itu suruh turunkan itu karena pemahaman secara harfiah. Padahal foto yang mana yang dilarang? Yang lainnya lagi larangan berwudu di kamar mandi yang ada klosetnya. Sementara rata-rata kamar mandi kita di situ juga tinggal klosetnya, tidak terpisah. Jadi kalau itu berdasarkan di mana kita berwudu. Karena adanya larangan dari Rasulullah melarang berwudu di tempat mandi yang ada klosetnya. Itu nasnya. Tetapi bagaimana dengan kondisi sekarang ini yang seperti itu? Kita lihat bagaimana tempat berwudu, bagaimana tempat mandi pada masa Rasulullah, dan bagaimana sekarang ini. Pada masa Rasulullah itu hanya tanah. Jadi kalau di situ buang air, di situ juga mau berwudu, ada kemungkinan kena najis. Jadi Nabi melarang. Tapi bagaimana yang kita miliki sekarang ini? Betul satu kamar antara kamar mandi dengan kloset, tapi kamar selesai, apakah diputar, apakah dipijit atau di apa, langsung assalamualaikum. Langsung seolah-olah tidak ada di situ tempat buang air, karena kembalinya bersih. Dan ini ada kaidah. Ya, jadi masalah kalau orang tidak belajar kaidah. La yungkar ihtilaful ahkam bihtilafil azmina wal amkina wal ahwal. Hafal ini.
La yungkaru, tidak boleh diingkari. Istilahul ahkam, perbedaan hukum. Istilahul azminah, istilahul amkinah, karena perbedaan tempat. Wal azminah, waktu. Wal ahwal, kondisi. Jadi salah satu dari ini berbeda, bisa saja berbeda hukum, dan ini tidak boleh diingkari. Kalau umpamanya di tanah Arab, wanita memakai cadar, harus tahu kenapa. Wanita di sana memakai cadar bukan karena auratnya, tetapi karena faktor kultur. Bagaimana faktor kultur? Kita tadi berbicara tentang hormon. Hormonnya orang Arab laki-laki itu lebih tinggi daripada bakaru. Jangankan wanita, laki-laki pun kalau tidak berkumis, insya Allah ada yang mengajak untuk dijadikan penyaluran hormon. Mungkin kalian bisa kaget kalau saya ceritakan ketika saya baru tiba di Kairo. Salah seorang rombongan bersama itu, kita ada 10 orang itu, satu angkatan waktu itu datang. Dosen di Garut, orangnya tinggi besar. Orang dulu di sini mengatakan sandau. Orangnya tinggi besar, tidak punya kumis. Suatu ketika kita melakukan kunjungan di satu rumah. Kebetulan beliau itu terlambat sehingga naik lift sendirian di belakang. Kita naik lift. Apa yang terjadi bagi beliau itu ketika keluar dari lift terus muntah-muntah. Kita tanya ya, mengapa muntah? Habis dikerja sama orang Arab di dalam lift. Dikerja bagaimana? Ya katanya dibunuh dan dicium terus. Ini laki-laki dosen lagi, bayangkan. Jadi jangan kalian bicara ke wanita. Oleh karena itu ulama memfatwakan untuk menjaga ini, untuk menghindari ini, maka difatwakan untuk ditutup mukanya. Sampai ditutup dalam kitab fikih. Inna wajhal mar'ati laisa bi aurat. Muka perempuan itu bukan aurat. Wal amru bi satrihi, ada perintah untuk menutupnya, laisa li kaunihi aurat, bukan karena adanya aurat, lakin li khaufil fitnah. Akan tetapi ditakutkan fitnah, gangguan laki-laki. Pengalaman jamaah haji, kalau mau beli barang murah-murah, jamaah yang murah-murah itu cewek, perempuan dikasih maju menawar. Tapi cabut maju. Nah, baru teropolo barangnya. Dan kalau kita laki-laki sendirian menawar, bagaimana caranya? Lalu terus tengoknya. Nah, puja tuh. Tapi narkoba aja coba-coba pakai narkoba, dia terlalu silam. Ini perbedaan kultur. Makanya saudara-saudara kita yang membawa itu kembali, saya katakan bagaimana? Lalu menganggap itulah ajaran yang benar.
Jadi tadi itu pola-pola pemikiran mereka itu pertama tidak menerima hadis dari muridnya, kemudian kedua pemahaman secara harfiah atau tekstual. Kemudian yang ketiga, pengamalan syar'i sebagaimana di Saudi Arabia. Dan yang keempat adalah mengklaim kebenaran hanya pada pendapatnya. Mungkin kita ada pengalaman, ada orang ikut salat berjamaah berupaya tinggal di depan, tapi begitu selesai imam assalamualaikum langsung berdiri. Langsung berdiri. Apakah mengingkari adanya zikir sesudah salat? Paling tidak itu mengingkari zikir berjamaah, paling tidak, dan doa berjamaah. Padahal ini semua ada pendukungnya. Tetapi karena menganggap bahwa mengklaim kebenaran itu hanya pada pendapatnya, maka terjadilah itu. Begitu juga kalau di satu masjid ada pengajian, kalau bukan orangnya yang memberikan pengajian, yakin pasti tinggalkan, tidak akan ikut. Karena itu tadi mengklaim kebenaran hanya pada pendapatnya, dan sudah dicurigai memang ini berbeda dengan pendapat kita. Sementara ulama-ulama kita dari dahulu itu mengajarkan kepada kita toleransi berusaha. Di dalam masalah-masalah ilmiah kita diminta untuk toleransi. Dan masalah-masalah yang terjadi ini pada umumnya masalah ilmiah. Masalah ilmiah. Lagi-lagi yang dianggap sunnah seolah-olah hanya sudah fi'liyah. Sebagaimana yang kita pelajari dalam umum hadis, bahwa sunnah itu 3 macam. Sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, sunnah takririah. Sunnah berdasarkan ucapan Nabi, dan ini yang paling banyak. Semua yang katakan kala Rasulullah, kala Nabi, itulah sunnah qauliyah namanya. Sunnah berdasarkan qaul Rasul, ucapan. Yang kedua, sunnah berdasarkan perbuatan Nabi, dan ini yang sedikit. Yang terkumpul dalam semua kitab-kitab hadis itu yang ada, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, yang lainnya, Ibnu Hanbal, Imam Malik, dan sebagainya itu umumnya itu sunnah qauliyah. Tetapi sering kita mendapatkan bantahan dengan alasan tidak pernah dilakukan Nabi atau tidak pernah dicontohkan Nabi. Berarti sunnah fi'liyah. Ya, sunnah fi'liyah. Padahal paling banyak sunnah qauliyah. Berkaitan dengan zikir sesudah salat, itu ada 4 macam. Pertama, sunnah fi'liyah, Nabi lakukan. Jadi zikir sesudah salat itu ada yang Nabi perintahkan. Yang kedua, Nabi lakukan. Yang kedua, Nabi perintahkan. Yang ketiga, Nabi sampaikan keutamaannya apabila dibaca. Tidak diberitakan, tapi dikatakan siapa membaca ini dapat ini. Dan yang keempat ialah yang diberitakan dan disebutkan keutamaannya. Ini zikir sesudah salat. Karena itu ada yang saya susun
kemudian kita upayakan itu amalkan di pesantren, di pesantren kita. Kan 4 macam ini. Berkaitan dengan sunnah tadi, bahwa seolah-olah yang mereka mau amalkan itu hanya sunnah pilihan, inilah yang mempersempit pemahaman dalam agama. Mempersempit pemahaman dalam agama. Padahal yang lebih banyak sunnah qauliyah, di samping ada lagi sunnah takririah. Apa itu sunnah takririah? Bukan Nabi yang lakukan, bukan Nabi yang katakan, tetapi sahabat yang lakukan. Nabi hanya mendengar, lalu Nabi diamkan atau Nabi akui. Banyak contoh mengenai itu. Seperti hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri, rombongan 30 orang, satu tim, masuk satu kampung. Ternyata kampung atau seke mau cek ke kok gak itu. Berkemalah mereka itu di luar kampung, karena kampungnya SBA. Tahu-tahu apa yang terjadi? Kepala kampung disengat kalajengking. Disengat kalajengking. Megap kampung kita nggak ada. Pada pasirnya. Borok KTT aja. Ternyata bahasa Bugis ini juga ada unsur bahasa Arabnya, yaitu kataka. Borok KTT. Apa artinya kan? Selama lalu mengirim utusan ke rombongan tadi ini, rombongan Abu Sa'id. Barangkali ada di antara kalian yang pandai bisa mengobati. Kita punya kepala kampung ini disengat kalajengking dan burung KTT aja. Kata Abu Sa'id, saya sendiri bisa, tetapi ya tidak cuma-cuma. Lalu bertanya utusan itu, apa anunya, bayarannya, apa mahalnya? Dijawab, ya tidak banyak, hanya itu, cukup 30 ekor kambing. Iga suruh kok tadi sekek. Karena kepala kampung tadi ini sudah tidak tahan lagi sakitnya. Pucuk aling, yang pun tidak mereka. Ya, lalu diobatilah dengan apa? Dengan dibacakan Fatihah 7 kali Nasampuri. Reda. Begitu reda, begitu mengatakan wajah. Diambillah kambing 30 ekor itu, digiring pulang ke Madinah. Tiba di Madinah, melaporlah ini Abu Sa'id kepada Nabi. Termasuk ini tadi peristiwanya, jangan sampai ini tidak benar. Jangan sampai Nabi mengatakan parebe itu. Lapor. Tapi apa terjadi ketika melapor kepada Nabi? Terus Nabi mengatakan, "Jika kulaku makrero Fatihah Pak Pura." Siapa yang beritahu kamu bahwa Fatihah itu obat sampai kamu lakukan itu? Kemudian yang kedua, bagi-bagilah kambing itu dan kasih juga saya jatah, kata Nabi. Jadi ini contohnya sunnah takririah. Sahabat yang punya peristiwa. Jadi sunnah itu bukan hanya lepas, tetapi
Kita banyak mendapatkan sorotan barasanji bid'ah. Kenapa? Tidak pernah dilakukan Nabi. Maulid bid'ah, tidak pernah dilakukan Nabi. Isra bid'ah bid'ah. Karena itu. Maulid ini ada kalanya wajib, ada kalanya sunnah, ada kalanya mubah, ada kalanya makruh, ada kalanya haram. Hadirin hadirat, coba dalam acara kita hari ini, di mana satu momen silaturahim dan bagaimana berkahnya silaturahim kita dengarkan tadi dari dokter kita. Ada nama kemana masih ke? Anak-anak, saya kira cukup ini yang sempat saya sampaikan kepada kalian, bahwa Nabi adalah rahmat buat alam semesta. Itu adalah amanah buat kita. Bagaimana menjadikan diri kita sebagai rahmat di mana saja kita berada. Jadi kalau dengan demikian berarti kita ini terpanggil untuk selalu melakukan kebaikan, selalu berpikir yang positif, untuk melakukan yang positif, melakukan kebaikan, dan itu berkahnya kembali pula kepada kita. Bagaimana berkahnya? Kita sudah dengarkan tadi dari dokter kita, termasuk hormon-hormon itu. Hormon positif tentunya kita harapkan. Saya kira itulah yang sempat saya sampaikan, dan mungkin kita berdoa ya. Amin. Untuk mengakhiri kita sama-sama berdoa. Kita mulai dengan bersama-sama membaca pembuka segala kebaikan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil hamdan rabbil ni'amahu wa karim mazidah. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammadin an-nabiyil mab'uus rahmatan alamin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumil din. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mubarakan